Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi ini. Betul. Nah, itu semua ya. Ya, ikut aja ya. Udah. Seorang pembobol rumah di Tulang Bawang memberontak saat ditangkap polisi. Narkoba senilai ratusan miliar rupiah yang disita dari jaringan kelas kakap dimusnahkan. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan mencari dukungan di Lampung. Pak Ganjar. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo Rabu siang menemui nelayan di dermaga Lempasing, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Kedatangan Ganjar disambut meriah ratusan nelayan dan emak-emak. Ganjar juga menyempatkan menyusuri dermaga melihat puluhan kapal nelayan. Di tempat ini, Ganjar ngobrol santai dan mendengarkan keluhan para nelayan terkait belum tersedianya sarana sanitasi air bersih, serta sulitnya mengurus perizinan operasional kapal nelayan, khususnya untuk kapal baru. Terkait keluhan nelayan, Ganjar berjanji akan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan segera membantu mengatasi masalah nelayan Lempasing. Kemudian ini ada yang penting soal surat menyurat tadi. Ini bukan cerita kita pertemuan hari ini ya. Saya mau tindak lanjuti serius loh ini ya. Tidak salah serius. Kalau bisa karena saya keliling besok, kalau bisa besok sore saya telepon Pak Menteri Kelautan. Saya bisa di Lampung, ini jumlah kapalnya, ini kontak. Ganjar juga sebelumnya menemui para sopir angkot, bus, dan truk di Terminal Raja Basa yang dilanjutkan memberikan materi kuliah umum di salah satu universitas di Bandar Lampung. Arsadi Saputra dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Nggak bisa ya. Minimal dikurangi Pak. Bakal calon presiden Anies Baswedan juga mengunjungi warga di Pasar Datar, Lampung Selatan. Kedatangan Anies disambut meriah warga. Mereka berdesakan ingin berfoto bersama Anies. Di pasar ini, Anies berbelanja beberapa sembako serta mendengarkan keluhan pedagang dan pembeli. Anies menyatakan keluhan warga yakni terkait kenaikan harga bahan pokok. Harga beras sudah lama naik namun belum kunjung turun. Sampai ke pasar biar melihat kondisinya, mendengar apa yang harapan para pedagang di sini, dan mereka menyampaikan tentang situasi yang sedang mereka hadapi. Mudah-mudahan kondisi perekonomian bisa lebih baik sehingga pembelian transaksi lebih banyak. Setelah mengunjungi pasar, Anies kemudian menemui ribuan warga yang telah menantinya di lapangan Desa Waihui, Lampung Selatan. Anies mengajak pendukungnya untuk melakukan perubahan demi mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di panggung ini juga digelar pelantikan pengurus DPD Partai Nasdem Lampung Selatan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Logistik pemilu 2024 berupa bilik suara telah diterima KPU Lampung Selatan. Bilik suara ini disimpan di dua tempat, yakni di gudang kantor KPU dan gedung olahraga atau GOR Ngan Kasan Kalianda.
Dua gudang tempat penyimpanan logistik pemilu kini dijaga ketat polisi. Rabu pagi, Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin melakukan pengecekan gudang tempat disimpannya bilik suara ini. Kedatangan Kapolres juga mengecek kesigapan gedung untuk mencegah kebakaran dan atap bocor saat hujan supaya bilik suara tidak rusak. 15.179 ya, masih ada kekurangan 10 koli lagi. 10 pieces. Masih 2 koli lagi ya yang belum datang ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah datang, dan ke depan mungkin setelah ini semua lengkap, kita akan mengamankan full ya dari Polres gudang-gudang logistik yang ada di Lampung Selatan. Bilik suara yang diterima KPU Lampung Selatan kini lebih dari 15.000 lembar. Sekitar 10.000 lembar lagi akan dikirim pada akhir pekan ini. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Meski harga beras tinggi, Bulog Lampung Utara menjamin stok beras untuk 4 kabupaten yang di bawahinya, yakni Lampung Utara, Waikanan, Lampung Barat, dan Pesisir Barat mencukupi hingga akhir tahun ini. Bulog Lampung Utara mengklaim stok beras surplus mencapai lebih dari 20.000 ton. Asisten Manajer Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Lampung Utara, Anton Satria, mengatakan kebutuhan beras warga di 4 kabupaten tersebut per bulannya sekitar 4.000 ton. Stok beras di gudang didapat dari suplai Bulog provinsi dan hasil membeli dari petani. Stok beras akan kembali bertambah karena bulan depan diperkirakan banyak petani yang panen. Bulog Kabupaten Lampung Utara ini membawahi 4 kabupaten. Yang pertama Lampung Utara itu sendiri, kemudian Waikanan, kemudian Lampung Barat dan Pesisir Barat. Untuk ketersediaan stok kita pada saat ini di 3 gudang kita ada mencapai 2.440.130 kg. Jadi ini cukup ketersediaan yang cukup banyak. Kalau 2 juta. Sementara itu, pantauan harga beras di Pasar Sentral Kota Bumi Lampung Utara pada Rabu siang masih tinggi. Harga beras kualitas medium Rp13.000 per kilogram dan harga beras premium Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Menurut pedagang, beras kualitas biasa kini langka, namun jika pun ada, harganya di kisaran Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Rp1.000 per kilonya. Untuk beras apa, Pak? Untuk beras premium. Medium? Medium itu kenaikan 200 sampai 300 per kilo. Untuk penyebab sendiri apa sih, Pak? Penyebab sendirinya kata petaninya nggak ada barang gabah karena kekeringan kemarau ini. Nggak ada yang panen. Naiknya harga beras menyebabkan omset pedagang turun karena banyak warga yang mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Para pedagang dan pembeli mendesak pemerintah segera menurunkan harga beras. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.